definisi tidur berkualitas menurut dokter olahraga tuh piye? Ya, jadi kita bilangnya deep sleep ya. Kalau kita bicara tidur itu kan dia ada tahap-tahapnya. Ada REM, ada non REM segala macam. Tapi gampangnya sih gini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Tirta Cito dan kali ini kita tidak sendiri. Ini bersama sejawat tapi kompetitor. Kenapa? Emang gue jualan apaan? Oh, bukan, Pak. Kompetitor Unif. Oh, Unif. Oh, enggak dong. Kita kan semua kebersamaan. Kok kebersamaan aja? Tos dulu dong. Tidak lain tidak bukan. Dokter sekaligus stand up komedian, Dokter Dika. Ada 6.000 orang. Banyak banget gokil. Tapi kali ini saya sebagai host, narsumnya beliau, Ya, saya saya akan mewakili netizen. Apa tuh? Ya, saya mewakili pertanyaan netizen aja. Pertanyaan dan juga keabsurdan juga. Betul. Langsung aja to the point, Pak Dika. Sikat. Iya. Pertanyaan pertama adalah terkait kontennya jenengan, kontennya Pak Dika. Iya, iya. Jadi Yang kalau mana nih? kalau teman-teman sekalian bisa cek di Instagram Dokter Dika, ada 2 konten menarik. Ya. Yang pertama nih soal atlet yang tiba-tiba ngedrop olahraga pas menjelang berbuka. Nah, itu dia. Nah itu kenapa selevel atlet bisa ngedrop? Gini, gua nggak mau terlalu detail banget ya. Karena kan dia juga masih Simpang Raya nih. Simpang Siur. bukan. Salah. Ini harusnya Fidas tuh undang beliau nih. Waduh, siapa ini? Rigat 2 nih ya. Oke. Jam lapar, Pak. Jam lapar, oke, Bukan, betul. maksud gua simpang siur nih beritanya. Oke. Nih. Kan ada tuh kronologi yang tersebar di grup WhatsApp ada. Tapi kan gua nggak tahu ini bener apa enggak kan. Tapi yang memang bisa gua anggap cukup valid dari gua baca dari berita ini itu segala macam adalah memang ini lagi puasa, Pak. Lagi puasa, latihan sore. Oke. Disuruh latihan interval. Jadi kata ya yang gue dapet nih infonya gitu kan, dia latihan sore menjelang buka. Terus gue nggak tahu lagi ngejar apa tuh programnya, dikasih interval. Menjelang berbuka. Menjelang berbuka. Dikasih interval. Interval ada 3 yang kolaps, Pak. 3, Pak. Total yang latihan kayaknya 3 juga mau gitu. Kalau semua dong, enggak. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu berapa yang total. Tapi yang kolaps 3. Yang 3 Itu kolaps. coach ya yang ngasih. Wallahualam. Pokoknya itu tersebar kronologis Gue ya. nggak mau ngomong gitu ya. Oke. Di sini gue nggak bisa punya hak untuk ngejudge siapapun karena gue nggak di lokasi. Tapi yang pasti ini atlet latihan ada 3 yang kolaps. Oke. Dari 3 yang kolaps yang bangun 2, Pak. Yang 1 nggak bangun. Oh, wafat. Wafat. Itu bukan koma. Meninggal udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu kok iso, Pak? Karena banyak yang olahraga menjelang berbuka. Ngepus Ya, pula. nah gini. Jadi kalau bicaranya sore-sore itu kan memang banyak orang yang mikir, enak gue begitu selesai olahraga, keringetan, tinggal minum. Betul. Nah. Betul. Artinya apa? Segala yang lo keluarin bisa lo gantiin setelahnya gitu kan. Iya. Cuman masalahnya pas lo lagi pas lo lagi latihan, itu lo lagi lowbat tuh. Artinya bensinnya lo nggak punya. Yang namanya gula lagi rendah. Cairan tubuh lagi rendah. Oke. Modal lu apa gitu loh. Kalau lu pakai buat latihan berat. Makanya kenapa gue pribadi gue nggak pernah ngerekomendasiin latihan berat di sore hari kalau gue. Apapun itu ya? Iya pas lagi puasa maksudnya. Oh, pas lagi puasa. Kalau pas lagi puasa, selama latihan lo berat, ya itu akan beresiko. Karena kalau kita bicara latihan berat nih, latihan yang bikin ngos-ngosan, itu dia benar-benar butuh gula banget sama butuh cairan tubuh banget ya. Dan posisi kita menjelang berbuka. Iya, udah mulai geling, udah mulai kunang-kunang ya kan. Udah mulai kalau Ultraman tuh udah mulai klap-klip dadanya tuh. Tinong itu harus iya. dan Tinggal siat. Iya, habis tuh. Iya. Jadi gitu. Jadi istilahnya jangan sampai kita memaksakan mengambil gula sementara gula itu udah nggak ada. Yang ada apa? Takutnya hipoglikemia kan. Ya, dan yang diizinkan menjelang berbuka gimana? Nah, makanya gini, kalau kita bicara orang itu olahraga kan bisa 2 sumber energinya. Bisa dari gula, bisa juga dari lemak. Ya. Kalau kita bicara gula, yang namanya orang puasa itu kan dia nggak makan. Betul. Dan kadar gula itu kan dia fluktuatif. Betul. Lu makan dia naik, nggak makan dia turun. Betul. Nah, jadi begitu kalau misalnya kita sore, nggak ada cadangan gula, ya pakailah cadangan lemak. Betul. Untuk dibakar. Betul. Nah, syarat supaya kita bisa olahraga dengan menggunakan lemak, itu harus low intensity, Pak. Oke. Itu. Tapi ini sering disalahartikan sama orang. Berarti
kalau saya mau kurus, saya olahraga menjelang berbuka. Nah, itu dia. Saya lempar balik nih umpannya nih. Itu kayaknya lu yang ngomong gak sih? Bukan. Gua pikir Saya lu yang meluruskan. ngomong. Oh ya bukan, oke. Jadi gini. Jadi banyak orang berpikir bahwasanya kalau latihannya itu di sore hari, dia Jadi kurus. Jadi kurus. Betul. Karena gini, karena konsepnya kalau lu latihan dalam kondisi perut kosong atau dalam kondisi gula rendah, itu dia lebih mengarah kepada fat burning. Ya, Jadi betul. tadi, dia lebih banyak ngebakar lemak karena gimana mau ngebakar gula, orang gulanya nggak ada. Kan Betul, gitu kan? betul. Nah sekarang yang banyak keliru adalah orang berpikir dengan olahraga yang sifatnya fat burning, lu akan fat loss. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Karena terpengaruh dengan pola makan sehari. Betul, karena kalau lu bicara fat burning, lu cuma ngomongin waktu lagi olahraga, lu bakarnya apa nih? Betul. Jadi kayak misalnya lu mau belanja nih, lu bayar pakai kris apa lu Atau bayar pakai pakai- tunai? Iya. Ah gitu loh. Tapi kan rekening lu sama aja nih, kalau lu nggak surplus, nggak defisit, nggak bakal berkurang kan rekening lu. Betul, Kan? iya. Jadi bisa dibilang kalau kita bicara fat burning, kita cuma ngomongin pas dia olahraga bakar dari mana. Nah, buat fat loss, lu mesti defisit kalori Seharian. seharian. Jadi kalau secara ilmiah kita ngomong fat burning itu cross sectional ya. Saat itu juga. Itu dia. Betul Fat ya. burning lu ngomongin detik itu, Detik itu, lu saat bakar itu. apa? Betul. Tapi bicara fat loss, lu bicara entar nih. Setelah lu menjalani hari-hari lu, kalori masuk sama kalori keluar banyakan mana? Siapa tahu habis dia lari fat burning, tapi dari habis buka sampai sahur makan nasi padang 7 porsi. Iya, sama abang-abangnya dimakan juga. Contoh kan namanya orang lapar kan. Kanibal itu bang. Abangnya enak nih. siapa Suwanto, Bang, siapa itu, yang Bang. tahu? Siapa yang tahu? Tapi gini, yang pasti yang gue pengen kasih tahu adalah kalau kita bicara tadi pengen fat loss, itu pengen sebanyak-banyaknya ngebakar kalori dong. Betul. Kalau lu misalnya makan 2.000, contoh tadi lu makan padang segala macam, 7. dapat 2.000 ya kan? 2.000. Ya lu mesti bakar 2.500 paling enggak? Betul. Atau 3.000 sekalian kan gitu contoh. Iya. Artinya lu kan mesti olahraga yang bakar kalori banyak. Iya betul iya. Masalahnya Tir, yang namanya olahraga yang santai tadi yang gue bilang bisa bakar lemak, kalorinya kecil dibandingin sama yang high intensity. Oh gitu. Lah iyalah. Oh ya kan karena pelan-pelan ya. Iya, sekarang lu gini, kita bicara kalau bicara fat burningnya, kita bicara mau ngebakar lemaknya. Jalan sama lari itu kan lebih efektif ngebakar lemak kalau jalan kan. Karena dia nggak ngos-ngosan tadi yang gue Betul, bilang. karena low intensity. Low intensity. Tapi satuan kalori yang dibakar pas lari sama pas jalan gedean mana? Ya gedein pas lari. Ya wis itu. Jadi kalau lu bicaranya lu mau ngebakar atau lu mau fat loss dengan jalan, lu perlu jalan tuh berhari-hari. Jakarta Bandung dong. Hari-hari. Jakarta Bandung. Enggak dong, Makassar lah. Oh, tapi itu naik Lebih jauh lagi. Jakarta Makassar ke JKK. Nah, itu dia. Jadi artinya apa? Kalau bicara lu pengen fat loss, yang lu kejar adalah defisit kalorinya Seharian. seharian dan lu butuh untuk banyak ngebakar kalori. Jadi pilih olahraga yang bakar kalori banyak. Gitu. Berarti itu beda konsep ya. Beda konsep. Berarti Beda konsep. dua masalah udah kelar. Nah, Ya. permasalahan berikutnya. Ah. Kalau misalkan ada orang sudah terprogram. Robot konten- nih orangnya. Oh, bukan, Pak. Oh, kita program maksudnya gimana? Ikut latihan. Ikut latihan. Dengan coach. Orang terprogram. Iya, maksudnya orang terprogram dengan coach Oh, atau iya. PT. Oke, ini PT. PT. Bukan, Bukan. Personal trainer. Iya. Harus diperjelas Yang ya. jelas dong Personal kalau ngomong trainer sama gua. dan coach Radi. Oke. Dan saat itu dia akan meminta latihan sebagai seorang dokter SPKO. Latihannya berarti mending di waktu kapan dong? Nah, sekarang kalau misalnya dia program, ini kan pertama gini, gue juga pengen ngasih tahu bahwa lo kalau di bulan puasa, program lo itu dirancang bukan buat naikin performance lo, Oke. tapi buat maintain supaya dia nggak drop atau kalau mau naiknya tipis-tipis aja, jangan terlalu di-push banget gitu. Nah, kalau kita bicaranya kita mau memang oke, ini orang butuh banget nih dikasih latihan yang high intensity untuk mempertahankan misalnya kita bicaranya kemampuan anaerobik yang namanya Tir. Jadi yang namanya fisik kita tuh ada fisik aerobik, kemampuan aerobik sama kemampuan anaerobik. Kalau kita mau ngelatih kemampuan anaerobik, itu memang kita perlu agak yang high intensity dikit. Nah, kalau posisi lagi puasa, kita mau melatih yang high intensity, saran gua, satu, kita kerjakan setelah buka. Oke, setelah buka. Setelah buka. Yang kedua, nah ini, kalau misalnya lu bisa melakukan olahraga high intensity dengan menjamin lu nggak bakal gombios itu keringetannya, pagi deh. Oh, kaitannya apa sama keringetan? Karena gini, kalau bicara pagi itu kan pas puasa nih ya. Kita Pas ngomongin puasa loh. Iya. Kan kalau kita bicara pagi itu lu abis beres sahur kan? Benar, sahur jam imsak jam sholat subuh 4.20 betul. Iya, artinya lu masih punya cukup gula tadi yang gue bilang. Ya, karena dia butuh gula kan kalau high intensity. Artinya lu masih punya cadangan yang cukup untuk gula yang lu pakai buat olahraga tuh ya masih banyak di pagi hari gitu. Iya. Nah, cuman kalau lu olahraga sampai lupa daratan, wah lu lompat-lompat, ugal-ugalan,
kan lu keringetan. Iya. Lalu lu dehidrasi dong sampai sore, sampai maghrib. Oke, berarti keringetan tuh tandanya bukan kalori banyak keluar, tapi tanda enggak. cair yang keluar. Iya, kalau bicara kita keringetan, kita ngomonginnya kan lebih ke arah seberapa sih tubuh berusaha untuk menetralkan suhunya dia gitu. Itu keringetan. Semakin panas, keringat semakin banyak. Panas, semakin lembab, semakin banyak. Kalau saya keringetan banyak, berarti cepat haus. Iya. Loh berarti secara nggak langsung, solusinya gimana kalau lari pas pagi? Ya, Atau olahraga pagi? Satu, tergantung. Kalau misalnya dia puasa beduk, nggak masalah. Siapa tahu mesti tekan nol kecil. Lo kan kita nggak ngomongin umur berapa. Ya, Loh. kita harus perjuangan konteks. Orang dewasa, muda, Dewasa. laki-laki muslim dan cewek muslim, Itu. ceweknya tidak lagi menstruasi. Aduh, baru Harus mau diperjelas kesana. sama beliau ya. Aduh, iya, iya. Beliau bukan sembarang beliau. Oke, nih. artinya tidak puasa beduk. Ya, kan? tidak puasa beduk. Nah, berarti bukannya maghrib. Bukannya maghrib. Oke, jadi lo kalau mau pagi, ya kan, lo pagi lo bikin olahraga yang sifatnya dia boleh eksplosif, boleh lompat-lompatan karena gulanya masih banyak, tapi batasi keringetnya. Wah chaos nih, batasi keringat. Kalau batasi keringat berarti mau nggak mau Indonesia tuh negara tropis. Nah itu. Dan luar tuh humid. Iya. Saya ke Jakarta keluar jam 7 aja Nah. udah gobios. Kan nggak mungkin lo olahraga yang keluar lo masukin lagi keringetnya bisa kan? Nggak mungkin kan nggak mungkin di refund keringet lo. Kadebo dong. Nggak mungkin di Kulit refund. kita kadebo dong. SpongeBob dong. So penyerap nggak bisa air. dong ya kan? Nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita bikin jangan sampai kita banyak berkeringat. Artinya apa? Satu, dari ruangannya. Lu kan bisa latihan di indoor. Oh indoor. Pakailah Oke. AC yang dingin, ya kan? Oke. Yang memang benar-benar sejuk. Oke, Kemudian indoor. yang memang lu pakai baju yang jangan terlalu tebel, yang tipis. Oke, jadi running and cotton kena nih. Aduh, masukin semuanya, masukin semuanya. Dijebak dia. Masukin semuanya. Masukin. Gitu. Jadi dengan durasi yang nggak terlalu panjang. Oke. Ya kan, lu bikin di indoor yang dingin, Oke. yang adem, ditambah kaos lu juga nggak terlalu tebel, yang tipis, yang gampang nyerap keringat. Insya Allah nggak akan terlalu banyak keluar keringat lu. Jadi secara nggak langsung malah disarankan pas puasa ini paling aman adalah teman-temanku dominan di gym atau di rumah sendiri. Gue kalau misalnya pagi gue nge-gym. Tetap pas puasa Pas puasa. utuh. Ih, makanya kan dari gue Nggak bilang. pernah di-share di medsos, nggak tahu Gue dong. takut riak, Tir. Kita kalau melakukan kebaikan dipamerkan itu riak. Oh iya betul, betul. Nggak usah dipamerin. Ya, makanya tetap fit kan Harus. kelihatannya. Jadi makanya kenapa kalau nge-gym gue pilih pagi. Oh. Karena gue kalau lari di pagi gue orangnya gampang keringetan, Tir. Gue nggak bisa. Itu alasan kenapa ketika aku tuh pernah olahraga sebelum berbuka atau itu pasti korosnya tulisannya fair terus, fair. Jadi pur performance ya karena kondisinya depleted glikogen Iya, ya. karena lu nggak bisa ngegas karena gula lu udah habis. Gula itu kan bisa glikogen, bisa gula darah. Ya? Bener. Lu mau ngegas ya bensin buat ngegas lu nggak ada, bagaimana? Nah, kalau yang indoor, untuk ngomong-ngomong soal indoor, berarti kan Indonesia rendah nih. Sebelum saya menjelaskan soal ini nih, box yang di depan saya, mitos atau fakta kalau Apa? olahraga kena AC kesentor masuk angin. Dijelasinnya gimana tuh? Banyak orang tuh nggak mau olahraga indoor karena kesentor AC sama kipas, Mas. Iya, gini. Pertama kita mesti sampaikan bahwa yang namanya masuk angin itu tidak ada dalam medis ya. Betul. Ini sepakat ya? Sepakat, deal. Sepakat ya, bahwa nggak ada. Jadi kita nggak kenal gitu istilah. Karena kita nggak pernah kan ngecek darah gitu kan. Kata dokternya, wah banyak anginnya nih Pak. Nggak pernah dong. Nggak pernah gitu kan. Dicek di hasilnya anginnya banyak gitu. Kagak ada gitu. Gimana merisanya? Lo ke tukang nitrogen tau nggak lo di... Wah Pak anginnya banyak. Kan nggak bisa, nggak ada kan dokter megang nitrogen yang colokan nitrogen tuh nggak ada kan? Ini aku tuh kayak komedian nyasar dokter nih. Kebalik. Oke, nggak ada. Masuk angin memang Nyambi, Pak, nyambi. nggak secara istilah medis. Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak masalah. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara olahraga, kita tuh pengen menjaga agar jangan sampai suhu tubuh naik terlalu tinggi, Pak. Ya, oke. Lu pernah lihat nggak? Ya gini, pengalaman gue kan ngawal Atlet. timnas. Atlet, Ya. toh. Gue ngawal timnas sampai keluar-luar lah gitu ya. Dan gue ngeliat nih, ini mungkin teman. Pria dong itu tadi. Salah. Gua malah berarti tapi di luar. Ya teman gue. Oke, nggak apa-apa nggak bercanda. Lanjut. Sampai keluar ini awal kan, atlet. Ini kan bukan buat pamer, ini kan Sharing. membagi ilmu. Iya, Ya. dakwah ya, sharing ilmu, knowledge. Ya, jadi kalau gue lihat nih kayak orang-orang Belanda, even Cina sekalipun sekarang gitu ya, mereka tuh kalau pemanasan pakai rompi es. Rompi es. Rompi es, Pak. Jadi Rompi dikasih? rompi itu ada slot buat masukin es-esnya gitu. Es gel. Iya. Jadi yang namanya pemanasan, meskipun katanya panas, kan pemanasan dibuat panas. Panas. Tapi dikasih es, lu bayangin. Karena mereka tidak mau suhu tubuhnya naik terlalu drastis.
Karena memang yang namanya peningkatan suhu tubuh itu bisa melimitasi atau membatasi performance, bro. Wah. Jadi berarti ini ngalitnya berarti terkait lari di Indonesia yang tropis, berarti performansnya akan lebih nggak bagus daripada lari di Eropa lagi Betul, dingin. itu sudah dibuktikan dengan berbagai macam penelitian bahwa di dunia, di iklim tropis itu sulit sekali memecahkan rekor, Pak. Makanya jarang rekor pecah atletik nih ya, kita bisa lari, jarang pecah di tropis. Iya, percaya pasti di negara empat Di musim Eropa, iya. yang lagi dingin. Betul, memang begitu. Makanya kenapa kita tidak mau membuat suhu tubuh kita terlalu drastis naik. Itu juga kita nggak bisa performance doang nih, kita ngomongin sampai ke heat stroke segala macam kan. Iya. Nah, kembali kepada tadi yang tadi lo bilang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kita berolahraga di suhu yang dingin, Betul. nggak apa-apa banget. Karena ngejaga supaya suhu tubuh jangan terlalu melonjak. Berarti justru bermanfaat. Lah justru bagus sebenarnya. Nah, ada yang bilang kalau olahraga nggak keringetan nggak olahraga. Nah itu, karena gini. Ini bukan saya ngomong loh ya. Saya mewakili netizen, jangan marah Nah, ke saya. gini. Jangan roasting saya nih. Gini, kalau kita bicara orang keringetan, banyak yang salah paham bahwa keringet itu dianggap lemak yang terbakar. Betul. Makanya pakai parasut. Nah, iya. Jaket parasut. Lompat dari helikopter. Iya. Parasut kan? Parasut. Itu parasut beda, Bang. Oh, sorry. Bukan gitu. Biar. Enggak, gini loh maksud gua ya. Kalau kita bicara orang keringetan, itu kan keluarnya air. Air. Sementara yang namanya lemak kalau dibakar keluar minyak. Oh ya betul kan. Yes. Beda. Makanya sekarang gua tanya, orang Pertamina olahraga juga yang keluar kan air bukan minyak kan? Mentah-mentah orang Pertamina. Loh iya. Masuk kan? Tapi kan enggak dong. Ya enggak dong. Tetap air dong. Iya, nggak mungkin. Nggak Ah. mungkin pengusaha minyak goreng lari keluarnya minyak. Diperas memasak- sendiri dong. Iya, tinggal masak gak begitu. Iya, Nggak nggak mungkin. Jadi artinya apa? Bukan. Keringat itu bukan lemak yang terbakar, bukan lemak yang meleleh, bukan lemak yang mencair, bukan. Yang namanya keringat itu dia pure tadi yang gue bilang di awal. Dia hanya merupakan sebuah fisiologi untuk melepas panas. That's it. Terus kalorinya terbuang dari mana? Nah. Kalau kata netizen. Nih, ini juga pernah ada, lucu nih, pernah ada konten Pak. Ya, ada apa namanya kalau pernah dengar, ini gue sebutnya gak apa-apa ya. Nama akunnya mantan obesitas kalau pernah dengar. Tahu. Nah tahu kan? Dia pernah bikin tuh konten. Jadi yang namanya lemak itu keluar lewat napas. Jadi bahan ketawaan, Pak. Ya betul. Padahal diketawain. bener. Padahal bener. Padahal bener. Itu kuripos. Bener. Iya, diketawain. Emang iya. Bener. Lah, ketika kita tidur kan ngeluarin kalori. Jadi gini, kalori itu kan satuan energinya. Betul. Dibakar dari lemak ada, dari gula ada gitu kan. Nah, kita bicara saat lemak dibakar atau dijadikan sebagai sumber energi, dia akan terpecah tuh si lemaknya menjadi si ATP energinya itu sama H2O ya dan panas dari panas tubuh. Nah, H2O ini kan termasuk air yang kita keluarkan mau dalam bentuk buang air kecil sampai kita ngomongin uap air. Itu kan juga keluar H2O nih. Nih, kamera nangkap gak H2O gue nih? Ada nggak H2O-nya? Nggak ada ya? Tambahin lah diedit kan bisa. Ya bisa, nanti tambahin ya. Iya. Ini H2O nih. Ini H2O ya. H2O nih. Cicit banyak nih H2O. Gitu. Jadi artinya apa? Begitu lemak dibakar, dia memang menjadikan air, baik itu uap air maupun air yang dibuang. Jadi emang nggak kelihatan dalam bentuk, bukan dari keringat itu enggak. Karena kita bicara tadi, lemak itu dibakarnya entar, bro. Kalau kita misalnya kita olahraga nih, akhirnya jadi defkal kan? Nah itu akhirnya kondisi pembakaran lemak itu sepanjang hari sebenarnya. Bahkan kalau kita bisa latihan berat, yang namanya orang itu after interval atau habis latihan yang HIIT, high rocks, deadlift lah, apapun pokoknya itulah. yang sifatnya high Berat. intensity. Itu tuh ada namanya epoch, Pak, atau afterburn lah. Anjir, tadi tak kira epok tuh epoksi coy yang buat kinclong ubin. Enggak dong, ngapain ngomongin ke sana. Jadi ada periode di mana orang habis latihan berat itu dia selesai tek istirahat kan, tapi pembakaran lemaknya berjalan setelahnya. Wedian. Nah itu afterburn namanya itu. Nah itu sebenarnya epoch tadi yang gue bilang. Jadi meskipun orang latihannya berat, terus ntar lemak gue gak kebakar dong. Siapa bilang? Satu, dia lebih gampang untuk defisit kalori. Betul, Karena yang tadi dibakar kalori banyak. Yang kedua, begitu dia beres, ada metabolisme untuk meregenerasi tubuh, untuk memulihkan segala macam yang ngebakar lemak di situ. Oh tuh, itu ini ilmu baru. Hanya terjadi di spesialisasi SPKO. Nah iya. Berarti pelajarannya di FKUI lancar, Yes. dokter rekomen. Iya. Boleh gue tunjukin IPK gue? Oh boleh. Nah, gue gak bawa. Ya kalau udah kayak gini udah percaya kok. Ria, Percaya, iya. Ria kan. Astagfirullah. 2 kali kena dia. Cier. Kritis nggak tuh rianya? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ini terkait dengan kelembapan, Pak. Jadi kalau terkait kelembapan, berarti kalau kita lari, kita mengeluarkan H2O, Indonesia juga negara tropis dan indoor, berarti daerah ruangannya bisa sangat penguk dan lembab. Nah, kita butuh yang namanya
dehumidifier, ya. Ya. Dehumidifier. Nah, Ya, ini betul. kebetulan produk yang di depan saya ini adalah Sharp Dehumidifier DWT30FY. Si alat ini nih, kotak-kotak ini bukan tempat penampungan beras, ya. Ini alat yang mampu mengontrol kelembapan udara di dalam ruangan. Jadi Ya. buat teman-teman yang olahraga di indoor, apalagi teman-teman yang punya gym atau yang home gym, itu bukan hanya AC, tetapi keringat ini tadi sudah diterangkan menguap, itu H2O. Dan otomatis ini harus di dehumidified atau dibuat kering biar nggak terlalu lembab sehingga keringatnya nggak jadi nguap. Nah, selain itu jangkauannya itu 77 meter persegi, Pak. Wah, jauh. Dan ini juga bagusnya adalah karena dehumidifier dia akan menekan pertumbuhan bakteri dan jamur. Ya. Contoh kalau teman-teman lihat konten di TikTok, kamar yang lembab itu biasanya ada basah-basahnya. Itu bahayanya kalau diteruskan akan membuat jamur yang hitam-hitam, jamur ruangan. Ya itu yang akan bisa membuat kita gejalanya apa kalau ruang terlalu lembab, kita tidur nggak nyenyak. Iya, benar. Sering lemas, sering lesu, terus surem hawane. Kalau orang orang Jawa bilang singup, hawane ra enak, penguk. Itu contoh berarti lembab banget. Itu bukan setan, tapi lembab. Iya. Nah, jadi akhirnya si efek bagusnya adalah furniture elektronik yang dari kayu itu akan tidak cepat rusak dan tidak cepat lapuk, awet. Karena lembab ini akan menyebabkan efek banyak air jadi karat, banyak air jadi jamur. Nah, selain itu Sharp Dehumidifier juga dilengkapi ada filter, play filter, HEPA filter, dan deodorizer 2-in-1. Nah, ini videonya. Dan ada teknologi ion plasma cluster. Berkat Sharp, podcast ini bisa mendatangkan Mas Dr. Dika. Wes! Yo, Sharper, woi, supporter Sharp. Sharper namanya bener. Iya, fungsi Sharp Dehumidifier ini juga dapat menjaga kebersihan udara di dalam ruangan. Jadi cocok buat teman-teman kalau Jakarta atau kota besar tempat-tempat kalian lagi dalam kondisi polusi. Dan ini adalah fungsi tambahan dari Sharp Dehumidifier DWT30FY. Dia juga dilengkapi juga aksesoris yang berfungsi untuk mengeringkan sepatu olahraga. Cocok. Oh iya, ini aku baru tahu sih. Ini cocok buat yang di rumah habis olahraga, penguk, nggak sempat dibawa ke Susan Care, dikeringkan. Metode cara mengeringkannya gini, ada pipa, ditaruh di belakang buat masukin ke sepatu olahraga yang lembab bekas keringat atau hujan. Sehingga sepatunya nggak jadi bau penguk. Dan sepatu lebih awet, tidak cracking. Jadi kalau buat teman-teman yang koleksi sepatu, bisa pakai ini di ruangannya. Dan setiap pembelian Sharp Dehumidifier DWT30FY, baik di toko elektronik atau toko offline manapun dan online Sharp Official Store akan mendapatkan cashback voucher e-wallet OVO atau GoPay hingga Rp350.000. Info lengkapnya klik di www.id.sharp/promo.pci. Wes. Keren ya saya ya? Lancar banget. Lancar ya? Udah, nggak usah. Host emang wajar begitu udah. Host nggak usah bangga kan, host emang begitu kerjaannya kan. Maksud gue nggak perlu dilebihkan gitu loh. Itu bukan apresiasi yang gimana-gimana banget. Ini job jadi host. Iya, emang Jarang-jarang begitu, jadi host. Iya. Kita akan kembali lagi ke topik utama. balik. Sekarang ke mitos faktanya. Iya. Kalau di hari biasa, Hari biasa nggak puasa. nggak puasa. Oke. Ini pertanyaan klisenya, tidak ada di briefing. Hmm. Kalau di hari biasa, Dokter Dika, terus saya lebih ideal waktu olahraganya sebenarnya kapan? Tapi dengan catatan saya kerja 9 to 5. 9 to 5. Ini belum pernah masuk kontenmu. Oke, jam 9 sampai jam 5 ya. Gini, pertama kalau gue pribadi, gue ngelihat waktu yang terbaik sebenarnya adalah waktu yang lu bisa kerjain secara istiqomah, bro. Itu dulu, ya kan? Oh bener, Ya, konsisten. tapi berarti ya. gini, kalau misalnya gue bicara dari segi lingkungan atau bicara dari segi gampangnya matahari deh. Kan emang kalau bicara dari segi kita pengen dapetin vitamin D yang lebih aktif gitu kan, lebih teraktivasi, memang enaknya pagi kalau gue. Artinya gue akan menganjurkan kalau kita bicara mau olahraga sekaligus kita mengaktifkan vitamin D, kita ya udah olahraga di pagi-pagi. Ditambah juga gini, kalau kita olahraga di pagi itu kita akan lebih bisa menjalankan hari-hari dengan lebih berenergi. Oh bukan lemes. Iya, itu dia. Kalau lu olahraganya terlalu berlebihan, lu akan lemes. Tapi kalau pas dosisnya, lu akan energize, bro. Karena lu keluar hormon endorfin, Oh betul. hormon dopamin sama serotonin lu keluar semua seimbang. Jadi artinya apa? Lu akan lebih happy, akan lebih produktif dalam menjalani hari lu. Dan kalau lu bikin di malam hari, terlalu malam ya, kita ngomongin misalnya, kan ada nih orang-orang yang emang dia... Gymnya 24 jam tuh. Nah iya, ada kan sekarang gitu Iya. ya. Atau nggak usah, nggak cuma gym doang. Dan juga orang misalnya main futsal jam 12 malam. Iya, dan selalu dibilang saya masih hidup-hidup aja. Nah itu ya. Jadi kalau gue pribadi kalau misalnya sesekali ya udahlah, gue juga zaman
kuliah juga main futsal jam 12 malam. Iya. Karena murah bayarnya. Betul, ada promo. Iya. Beli 2 jam gratis 1 Nah jam. itu dia. Jadi Kayak warnet. ada lumba-lumbanya lagi. Iya, warnet beneran itu. Itu warnet beneran. Itu Lagunya warnet Avenged beneran. Sevenfold. Iya, Dear God. Dear God. Aduh, usia ya, Nah, usia. Iya, jadi bisa dibilang kalau malam dijadikan suatu kebiasaan takutnya mengganggu tidur, Pak. Nah, oh ya? Iya, karena gini, satu, olahraga yang dilakukan saat orang harus tidur, jelas dia akan mengganggu tidur dong. Lu tidur harus jam 10, jam 11 lu main futsal, ya kan pasti lu nggak tidur dong jadinya. Molor. Molor tidurnya, ya kan molor tidur juga sama. Oh, itu molor. Molor kan tidur juga. Jam Mundur. mundur. Nah, jadi mundur tidurnya. Atau lagi bro, kalau lu olahraganya terlalu mepet sama jam tidur lu, itu juga bikin nanti tidur lu kurang berkualitas. Nah, definisi tidur berkualitas menurut dokter olahraga tuh piye? Ya, jadi kita bilangnya deep sleep ya. Kalau kita bicara tidur itu kan dia ada tahap-tahapnya. Ada REM, ada non REM segala macam. Tapi gampangnya sih gini. Kalau kita bicara olahraganya terlalu mepet sama jam tidur kita, nanti takutnya adalah saat lu mencoba untuk merem, satu belum tuh bisa. Karena lu begitu beres olahraga kan lu nadi masih kenceng, Iya. napas masih cepet, suhu masih hangat, sehingga lu nggak akan nyenyak untuk tidur. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kalau kita olahraganya berat, itu yang namanya proses pembersihan laktat, apa segala macam itu agak panjang, Pak. Sehingga pas lu tidur, meskipun lu merem, oke berhasil, tapi tubuh lu masih belum istirahat. Karena dia masih berusaha untuk ngebersihin bekas-bekas Yang olahraga afterburn tadi ya? Iya, termasuk di situ juga. Makanya kenapa kalau gua menyarankan, kalau lu, nah tadi kan gue bilang, oke, kalau mau enak, kalau mau tadi kena matahari, mau happy kerjanya, pagi. Tapi kan tidak semua orang bisa latihan pagi, betul? Ya ini yang tidak dibahas banyak instruktur sama influencer. Itu kayak contoh nih, sekarang banyak banget di Jakarta kerja di Sudirman, tapi tinggal di Bekasi. Nah ini yang nggak diangkat. Ini, Nah, iya ini kan? nih, ini. Dia kan lama tuh perjalanan, belum ngurus imigrasinya. Wah, itu planet bang. Itu makanya. Oh, planet negara lain itu bang. Iya, makanya. Pokoknya. Oh iya, anak Bekasi ya mas. Dia dengar kemarin naik Air Asia. Enggak, bukan gitu. Sekarang gini, lu kalau misalnya gawe, oke lah tadi kalau 9 to 5 mungkin gak semua orang bisa dapat privilege masuk siang ya. Iya. Ada yang jam 7 udah masuk kan. Iya. Artinya lu jadi pagi-pagi subuh udah keluar Udah keluar, betul. Susah kan kalau lu mau olahraga subuh. Daripada akhirnya lu olahraga, besok lu latihan pulang kantor aja, Pak. Tapi tadi jangan kemalaman. Kan tadi lu bilang, pulang sekarang rata-rata jam 5 sore kan. Betul. Jam 5 beres, tidur jam 10. Kan di antaranya masih ada 5 jam, lu bisa olahraga di situ, nggak masalah. Oh, berarti itu kejawab. Itu kejawab sudah. Dan pertanyaan keduanya yang aku pengen tanya adalah, ini belum ada di kontenmu. Yang mana coba? Dan ini sangat krusial. Coba mana? Trail run lagi naik. Oke. Trail run lagi naik. Oke. Trail run kan startnya malam. Ya. Nah, terus otomatis komentarnya sebagai dokter SPKO, ini netral ya. Oke. Sebagai dokter SPKO, secara ideal, trail run tuh efek sampingnya kalau kita terus-terusan lari pas malam gimana? Sebenarnya nggak cuma trail run doang ya Pak. Ultra juga sekarang. Iya, ultra Iya. maraton banyak. Dan ini lagi gila. Semalaman, iya. Semalaman. Jadi Gym 24 jam. Nah, gym 24 jam. Sebenarnya kalau dibilang olahraga malam sendiri pun juga bukan nggak ada ya. Kayak kita ngomong sekarang badminton deh. Orang Oh, iya. juga Oh, badminton iya, mau iya, yang iya. amatir, mau yang profesional. Iya, Pak. malam. Mainnya kan malam. Iya, Gue pernah ngawas gue tugas di event badminton itu gue keluar jam 1 pagi, Pak. Jam 1 pagi. Itu Kelar. padahal official ya? Official, tapi kan gue juga ya itu kan karena gue sebagai petugas doping. Oh. Karena gue petugas doping, gue nungguin orang Petugas doping itu pipis. petugas yang doping? Enggak. Petugas ngambil sampel buat doping. Oh, gantian ya. saya paham, Gantian. ya. Harus jelas banget nih. Iya. Jadi gue kelar jam 1 karena pertandingannya baru kelar jam 11 kalau nggak salah. Lah terus piye? Nah, yang tadi gue bilang kalau misalnya sampai mengganggu jam tidur itu akan menimbulkan efek yang benar-benar ngerusak kalau jangka panjang dikerjainnya berulang-ulang secara repetitif. Jadi kalau misalnya kayak cuma sesekali, ada event, ya masih nggak apa-apa, insya Allah. Itu terkait jam tidur. Jam tidur. Nah, sekarang atlet. Ini belum juga dibahas. Apa? Lu merhatiin banget konten-konten Oh, gua Doyo kayaknya kan dicari senior, celahnya kayaknya. sejawat. Dicari celahnya. nih Bukan kayaknya. celah, ini celah pertanyaan. Oh, Kenapa iya, nggak oke. dibahas-bahas? Oke, Jadi iya, iya, gua ini bahas. pertanyaan netizen yang kalau aku jawab aku nggak berani. Apa sih emang? Karena terlalu spesialis. Jadi Apa? kalau memang olahraga itu bisa mengurangi faktor penyakit jantung yang 150 menit. Kenapa banyak atlet yang akhirnya kena serangan jantung? Good question. Ini satu ya. Oh, belum. Dan Oke. ini satu. Dan Oke. otomatis kedua, kenapa ketika atlet tersebut pensiun malah kemungkinan jantungnya naik? Oke. Ini ada dua pertanyaan. Oke.
Dan yang bisa jawab adalah dokter olahraga. Setuju dong? Ini pertanyaan dangerous, saya lempar. Oke, Monggo, oke, gimana? saya tangkap. Saya lempar lagi ke sana. Loh, jangan dong, jangan. Karena tahu kenapa? Di Indonesia itu spesialis jantung SPJP sub sport kardiologi belum ada. Ada temen gue yang ngambil di London. Di Wita. Yes, itu dia. Oh, the only one dong, satu-satunya Iya, orang. kayak dia doang tuh. Halo, Dit. Ya, itu sport kardiologi. Tak lempar balik. Ini Oke. masih ranahmu. Ya, oke. Gimana, Dok? Tadi yang pertama adalah kenapa kok masih banyak orang yang mau itu atlet, mau itu olahragawan yang Iya. serius, kok masih ada yang kena jantung? Betul. Nah, yang namanya penyakit jantung itu multifaktor. Oke. Jadi bukan cuma soal geraknya bagaimana. Satu, makannya gimana. Oke. Ya kan? Kalau bicaranya orang pro mungkin atau atlet pro diatur sama ahli gizi. Tapi kalau kita bicara atlet rekreasional, emang diatur kan belum tentu. Ya, belum tentu disiplin. Ya, makannya masih sembarangan apa segala macam dimakan kan? Betul, kita belum tentu bisa ngawasin. Nah, satu. Yang kedua adalah bagaimana mental health-nya, Pak. Oh, tuh ngaruh. Ngaruh loh. Faktor stres itu kan merusak badan. Termasuk kita ngomongin tensi bisa naik di situ. Oh. Jadi kalau misalnya kita olahraganya bagus, kemudian kita jaga makan sekalipun, tapi kita stres, mulu baper. Itu nggak sih orang-orang yang takut akan masa depan? Kok jadi insecure itu, Bang? Beneran itu. Orang tuh sekarang mikir, ya Allah gimana ya nanti anak gua masuk sekolah, masuk FK. Itu elu kali. Enggak gitu. Banyak tuh sekarang biaya universitas masuk Oh ya, itu mahal. kampus, padahal anaknya masih PAUD. Oh, iya betul. Tapi itu betul sih. Iya kan? Iya itu betul. kan nggak sehat. Kalau loh. aku mati nanti anakku makan Nah. pakai apa? Ya tetap nasi sih. Adu data Strava. Nah, waduh, pokoknya gitulah. Jadi intinya adalah kalau kita bicara faktor itu banyak, termasuk tadi mental health itu, termasuk stress management. Oke. Ya tadi gue udah ngomongin tadi kan makannya. Makan. Stress management. Terus ngerokok apa enggak? Nah, Ini kontroversial tapi, Pak. Aku kemarin debat sama perokok kalah aku. Males. bukan kalah lu males. Males ngeladenin. Karena Iya, yang emang. kalau ngerokok ini pasti nanti viral lagi nih, pasti di-cut Iya, viral lagi. iya, udah. Kalau ngerokok tetap kenceng-kenceng aja, temen saya atlet ngerokok. Nah itu gimana cara ngonternya kalau dari Nih, SPK? Gini. Gue pernah ngangkat, ini ada di konten gue. Nggak ada. Ada. Tapi ini lebih panjang, Ya, bisa enak. jadi gue pernah ngangkat seorang kakek-kakek dari Cina Ya, yang foto yang ngerokok. foto maraton sambil nyebat, ya kan? Iya. Padahal udah ada penelitiannya bahwasanya yang namanya rokok itu akan menurunkan performance olahraga lo. Ada Ada. penelitiannya. Ada. Artinya apa, Pak? Itu kakek kalau nggak ngerokok mungkin larinya bisa Lebih kencang. lebih kenceng, Pak. Mungkin sebelum race-nya dimulai udah finish dia. Saking cepetnya. Itu muter ya? Iya. Muter pakai Kayak the flash. privilege. Iya, the flash. Jadi bisa dibilang kalau ada orang yang rokok kemudian masih kencang, masih ngebut, ya mikirnya kalau lu nggak ngerokok lu lebih gila lagi, Pak, gitu. Sama sering gue gini, kakek gua Ya. ngerokok, meninggalnya umur 80. gimana? Suka gue bilang kalau nggak ngerokok 90, Pak. Suka gue gitu ya. Ngonternya, tapi ketika dia ngonter, lucu. Kalau aku yang ngonter, kalah aku. Iya. Jadi Mas Furkon sampai capek. Dokter jantung loh. Iya. Ini dokter Bobby yang sekarang lagi aktif banget. Oh, dokter Bobby kan sampai debat itu. Iya, makanya. Debatnya parah itu. Tapi udah kayak debat agama, Pak, kalau ngerokok sama debat sama perokok beneran. Susah kita mau yakin susah banget gitu. Tapi intinya gitu. Jadi rokok itu sampai sekarang kita masih berpegangan bahwa secara riset, secara studi ya jelas bikin resiko dong. Iya, betul. Even dia pun olahraga gitu. Iya. Meskipun lu juga pernah bikin konten nih. Iya, tapi- gantian nih gue balikin nih. Lu bilang kan orang yang ngerokok tapi dia olahraga dibandingin sama orang yang nggak ngerokok tapi nggak Oh, itu dipotong itu. Iya, gue tahu, mas lo bener. Tapi yang ngerokok ngambilnya salah nih. Iya, betul. Tapi Yang, gua yang, ngerti. yang rokoknya malah buat validasinya dia. Iya, Itu ngeselinnya itu. Ya udah sabar. Oh iya itu, nggak jadi. Itu alasan aku nggak berani lagi nyenggol rokok itu. Oke. Bahkan konten yang ini bisa ditwist loh sama mereka. Ya udah, jangan ya. Jadi gini, intinya adalah kita udah sepakat karena bicara gini, kalau bicara ini bahaya nggak sih, itu bahaya nggak sih? Kan lu mesti ngeliat studi dong. Betul dong. Dan studi yang ada sampai sekarang semua itu sudah sepakat ya paling nggak bisa dianggap valid gitu ya. Itu yang memang rokok itu menyebabkan resiko untuk jantung. Karena kalau cuman karena 1-2 yang selamat berarti survivor bias ya. Nah, itu dia survivor bias. Jadi bisa dibilang kalau lu tadi olahraga tapi lu ngerokok itu juga faktor resiko. Nah, ada lagi faktor genetik, Pak. Ini juga susah. Jadi meskipun lu let's say gini, kita ngomongin ini deh. Ada yang tahu Erikson nggak? Yang pas lagi Christian Eriksen. Piala Yang Dunia- Denmark, kayaknya Euro. Euro. Denmark collapse. Iya, jadi ya iya, bukan Christian itu Eriksen. temannya Itu Motorola. HP. Itu Motorola, temannya Motorola, bukan beda lagi. Udah sabar. Nggak usah ikut-ikut, Itu tim Bapak. Bapak. Oh iya, itu tim Bapak. Ngerokok dia, ngerokok. Oh, dia ngerokok. Ngerokok, Iya, nggak ayo, apa-apa, Pak, ayo, nggak apa-apa. Rokok dia. Rokok dia. Jangan saya jadi emosi juga. Jadi kalau kita bicara tadi Erikson itu kan
atlet, udah profesional. Betul. Pasti kan artinya dia punya makan udah diatur, Iya. segala macam, olahraga sudah diatur. Lolos lagi tes medik berkali-kali. Tes medik lulus, nah iya kan. Tapi rupanya ada satu faktor yang nggak bisa diapa-apain, Pak. Satu faktor yang lu mau kayak gimana ya udah dituliskan, ditakdirkan akan lu punya, yaitu adalah faktor genetik. Oh dia ada. Oh. Ya gue nggak tahu ya. Iya, Gue nggak kenal iya. bapaknya siapa ini Iya. kebetulan. Ya. Nggak pernah nongkrong di pos kamling RT gue, nggak pernah nongkrong Nggak pernah. bapaknya. Introvert orangnya. Tapi yang pasti tadi lu nggak bisa gitu. Misalnya bapak gue punya penyakit jantung, nggak asik ganti bapak gitu, nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak bisa. Bapak lu nggak mungkin di refund. Pak. Nggak mungkin dong. Iya, Nggak mungkin. Nggak bisa dong refund bapak. Refund bapak tuh di retur nggak bisa bapak. Nggak di bisa. retur. Nggak bisa. Jadi lu punya bisa ya udah terima aja, gue pasrah. Bapak gue punya penyakit jantung, gue punya faktor risikonya gitu. Dan memang kalau misalnya emang lo apes kemudian si gen itu dia muncul dan jantung lo punya kelainan. Ya apes. Itu alasan manusia bisa berikhtiar, mulut olah hatian, Betul. sisa takdir. Tapi bukan berarti kita pasrah Tapi doang. gini Pak, artinya gini. Penyakit yang benar-benar muncul karena gen itu dikit. Yang orang bilang gini, gue juga nggak mau nih omong gue dipelintir gitu ya. Jangan bilang, Nah kan, udah. Tuh kan, ini Nggak, lawanmu bukan. perokok, Iya, jadi iya. hati-hati ya. Iya, Saya makanya. sudah dipelintir 2 kali. nah, apalagi editor lu kan. Nah, iya. bisa ngedit. Bisa ngedit, bisa diedit. Sesuai kepentingan beliau nih. Betul, ya. Nah, tapi gini, pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara penyakit yang misalnya kayak diabetes, obesitas, kemudian hipertensi, itu banyak banget mereka yang berpikir bahwa ya udahlah, gue obes, gue diabetes, gue hipertensi gara-gara nyokap gue, gara-gara bokap gue. Oh. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit seperti ini, itu kan lifestyle oriented atau lifestyle related, Iya, gaya hidup ya. gaya hidup. Jadi yang namanya faktor genetik memang ada tapi sedikit. Dan jangan dijadikan kayak tameng ya. Iya, jadi kalau misalnya nih, let's say, misalnya gue punya nyokap hipertensi, bokap DM gitu. Terus ku pasrah. Gue pasrah, gue akan kena. Tapi kalau gue olahraga, gue ngatur makan gue, ya gue gak akan kena gitu. Oh, iya. Karena itu penyakit yang berhubungan dengan lifestyle. Ya jantung ya yang Nah, tapi tadi kadang memang ada yang begitu lahir udah ada kelainannya. kelainan Misalnya irama, katup. Ya, ya. katup, irama Temanku, jantungnya. si Mas Agung, temanku baik, itu ada kelainan irama. Oh, Jadi iya. kalau dia sepedaan, setelah sejam, jadi takikardi, 190 BPM, padahal masih normal. Padahal nggak terlalu ngegas. Mm-mm. Ya mungkin aja. Nah, yang kedua, atlet. Atlet kan jantungnya gede. Kenapa setelah dia berhenti latihan malah kemungkinan jantungnya naik? Gini, Ya, sebenarnya kalau gue ini gue mesti ngebaca lagi ya, artinya secara studinya. Tapi kalau gue perhatikan orang-orang yang kemudian dia dulunya atlet dan akhirnya kena ke jantung, Pak, itu ini yang gue lihat ya. Hah. Satu faktor yang juga banyak gue temukan langsung gue lihat adalah makannya. Karena gini. Waktu lo lagi latihan, waktu lo masih jadi atlet aktif, lo makan sebanyak apapun istilahnya ya, lo nggak bakal gemuk, Pak. Karena apa? Lo bakar semua kalorinya. Lo latihan sehari bisa berapa jam itu kalau atlet? Ya, itu kayak tadi topik pertama tadi. Ya, Yang kita dia ngomong makan sebanyak apapun, tapi dibakar. aktivitasnya gila-gilaan, Iya, butuh dia- kalori banyak. Betul. Jadi karena dia adalah seorang atlet gitu kan, emang dia butuh kalori banyak, dia makan banyak nggak masalah. Begitu dia selesai jadi atlet, dia kan nggak latihan lagi. Tapi kebiasaan makannya masih sama. Oh. Itu yang gue lihat. Makanya kenapa mohon maaf banget, banyak pelatih-pelatih yang akhirnya sekarang gemuk-gemuk, Pak, badannya. Iya betul. Iya. Yang iya, dulunya setuju. atlet maksud gue. Iya, sih. Dulunya atlet jadi pelatih, badannya bisa agak megah tuh. Bukan timnas, Wayne Rooney, striker MU. Contoh Wayne Rooney. Wayne Rooney contoh. Ada lagi banyak main bola. Ronaldo juga lumayan kan, Ronaldo yang botak ya, Ronaldo botak gemuk ya kan. Ya, Wesley banyak. Sneijder, orang Indonesia mah atletis semua lah. Gue nyari Indonesia siapa ya? Kayaknya banyak juga di Indonesia. Ada yang bisa ngomong, Ada. nah, Ya karena udah, nggak usah. Pak Dika kan tim. Udah, nggak usah. Saya nggak berani. Nah itu. Jadi biasanya gitu Pak. Jadi begitu dia udah berhenti olahraga atau olahraganya jarang-jarang, tapi porsi makannya masih sama kayak waktu dulu jadi atlet. Ya surplus. Oh. Akhirnya dia gemuk, dan gemuk ini kan sebuah faktor resiko penyakit jantung kan. Iya. Ya wis dari situ. Nah pertanyaan terakhir sebelum tak close, ngecek to make yang benar gimana? Datang kemari. Ntar bikin- Wells Pro Clinic yang ngecek saya. Itu. Saya yang ngomong, kan dia nggak bisa ngomong. Datang ya ke Wells Pro. Jadi Iya. berarti VO to make yang di smartwatch kan Gini. Bantu terangin ini. Ya, Biar oke. teman-teman nonton nih. Oke. Jadi yang namanya VO2 max dapat diukur secara langsung maupun tidak langsung, direct maupun indirect. Untuk indirect banyak Pak, ininya jenis caranya.
mau latihan, pernah dengar kalau beep test, Oh ya. lari bolak-balik tuh, Ah. nah itu kan juga menggunakan perhitungan VO2 max secara tidak langsung alias indirect. Ya. Ada lagi kemudian misalnya kayak Rockport tuh yang kayak jemaah haji, Iya. yang disuruh jalan gitu kan, apa goyang-goyang begitu. Enggak itu. Oh iya, yang jalan 1,2. Nah, bingung kan ngedit ntar lo, biarin aja. Nah, itu kemudian tadi dipakai buat melihat VO2 max tapi secara tidak langsung. Jadi estimasi. Oh. Jadi estimasi. Nah, sama kayak jam tangan. Nih yang pakai. Smartwatch. Ya. Smartwatch kan juga dia bisa melihat kira-kira berapa nih VO2 max dia. Biasanya dia ngeliat apa? Dia bandingkan antara heart rate dengan kecepatan larinya, ya kan? Dengan apalagi usianya dia segala macam. Ntar dikalkulasi, jadi tuh keluar kira-kira VO2 max tuh sekian. Tapi sekarang gini, VO2 max itu apa sih artinya? Apa coba Tir? Kapasitas paru maksimal. Tidak salah. Terus? Jadi VO2 max adalah seberapa banyak. Kan suruh brandingnya jadi host katanya. Iya, nggak apa-apa. Jadi VO2 max itu adalah seberapa banyak oksigen yang bisa lu gunakan Untuk menjadi, untuk lu jadiin sebagai energi lu dalam 1 menit. oke. Jadi bukan cuma ngomongin seberapa Oksigen udara yang lu masuk. masukin, tapi seberapa banyak yang lu pakai dan lu ubah jadi energi lah, gampangnya gitu. Nah, itu kan berarti lu mesti tahu berapa nih liternya yang masuk. Ya. Dan di saat lu melakukan tes kayak tadi, Tatap blip muka itu. test, Rockport, atau jam, kan dia nggak bisa ngebaca berapa oksigen yang keluar Ya, masuk. kira-kira. Ya makanya kira-kira. Makanya sekarang ada yang namanya VO2 max direct test. Langsung diukur noh, oksigen masuk berapa, keluar berapa CO2-nya. Itu yang di atlet-atlet bola sering ya. Dan seorang Tirta juga pernah di Iya di West Pro. Dan itu jadi kalau kita bilang gold standard dia sensitif dan spesifik. Ya, dia benar-benar bisa kita anggap sebagai gold standard untuk pengukuran VO2 max secara kuantitatif sampai ke angka-angkanya. Nah ini yang West Pro di sini klinik tempat sejawat saya setiap hari kerja. Kalau teman-teman pengen lihat tuh yang Real Madrid pemainnya pakai yang portable. Bayangin tuh portable berapa miliar tuh. Itu mahal itu. Dan Madrid itu punya 20 set untuk 20-nya itu dicek. Iya, Real Madrid nih. Pemain Real Madrid lagi ngecek VO2 max. Nah, Iya. kayak gitu. Sampai itu pinjol kata mereka. Gitu ya. Pinjol. Ini nanti digoreng sama fans Real Madrid loh. Iya lagi. Hati-hati loh. Waduh. Fans Real Madrid ngeri loh. Madridista. Saya kayak ikut ya. Kayak. Saya nggak ngomong VO2 max. Kayak Madrid kaya. Ya, saya nggak ngomong. Karena saya pernah dirujak tim bola loh. Ya, saya nggak mau. Aduh, habis. Lawan saya MU. Nah, Habis, sekarang untuk closing. Nah. Untuk closing di sisa Ramadan ini, karena ini Ya. akan rilis masih di bulan Ramadan ya. Masih. di bulan Ramadan. Buat teman-teman yang masih olahraga indoor, tipsnya apa Pak? Tadi, Tips pertama. kalau kita bicara olahraga supaya nggak banyak keringetan, supaya juga secara performance tetap terjaga, ya sangat nggak ada salahnya kita berolahraga di suhu dan juga kelembaban yang mendukung. Which is kalau kita bicara suhu dan kelembaban tuh yang dingin, yang adem, dan nggak terlalu lembab. Sejuk, ya. Nggak perlu terlalu freezing banget, sejuk. Sebenarnya kalau bicara angka, bisa kita bilang tuh ada di 22 gitu tuh, Dena. Oh iya ya? Wah, sama aku 17 ya? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kayak gini, dikatakan 15 sampai 20 itu sudah cukup dingin, tapi belum ada perubahan yang signifikan dari sistem tubuh kita. Oke. Jadi selama kita masih di atas 15 masih nggak masalah. Oke, dan buat teman-teman untuk yang mau bulking pas puasa, bisa nggak sih? Ya bisa, tapi berarti sahurnya sama pas bukanya itu mesti ngejaga asupannya supaya tetap cukup. Oke. Ya kan, terutama ngomongin protein, ya kan? Karena kan kalau kita bicara puasa sebenarnya kebutuhannya tetap dapat, tapi cuman timingnya doang, Iya, ya kan? Dibedain sama hari-hari biasa. Jadi buat yang mau bulking bisa, tapi memang saran gue sih, Tir, kita di bulan puasa fokusnya tadi maintenance aja. Kalau lu mau bulking, lu mau ngejar pace, lu mau ningkatin performance, nanti habis lebaran kan bisa. Nah, tips terakhir untuk buat teman-teman yang lagi ngejar maraton terus lagi kena program. Ini terakhir nih. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi puasa kan, Lagi puasa. jadi bulan puasa ini dipakai buat maintenance aja dulu terutama. Jadi jangan sampai ntar performance-nya drop, tapi bikin dia ya termaintain lah. Kalau mau naik juga tipis-tipis aja. Begitu selesai puasa, baru kembalilah ke track-nya dia secara bertahap. Wah. Gitu. Dan ya tadi sebenarnya kalau bicara ya mau ikutan maraton ya mesti dilihat dulu nih, emang kita udah siap maraton atau belum? Ini Gak usah ngomongin puasa, Pak. Kadang orang nggak puasa juga gitu kan, ikut maraton padahal belum ready, Pak.
Ini saya Yes. bahaya ini. Assalamualaikum. Ini bahaya ini. Balik lagi, nggak boleh pergi. Klasik. Kalau dari saya sendiri buat kawan-kawan semua, ya dari Tirta Citot buat teman-teman yang olahraga indoor supaya rumahnya tetap sejuk, jangan lupa dehumidifier dari Sharp, ya bosku ya. Dengan catatan kebutuhan primernya sudah tercukupi. Jadi buat kalian yang komen mendang-mending, udah ke-cancel tuh. Mending ini udah cukup, bukan kalian target marketnya. Dan tetap konsisten latihan, jangan lupa dengarkan mitos fakta udah kebantah semua. Jangan nge-twist ya, terutama yang perokok ya. Saya udah jadi korban. Editor. Ini tahu ya, Apa ceritanya editor? ya Mas Dika. Jadi ceritanya itu hostnya tanya, Dok emang seberapa penting sih olahraga bagi perokok? Oh itu. Ya tak jawab dong, tak jawab dong. Ya, Ya, saya nggak bisa berhenti ngerokok dok. Terus gimana? Ya, Itu dua ya. kakak beradik tak jawab. Ya kalau perokok olahraga ya itu wajib ya. Karena Ya. kalau kamu olahraga dan rokok itu agak lebih membantu dan jauh lebih penting daripada kamu nggak olahraga sama sekali. Contohnya orang sedentary. Lo ngasih contoh yang ekstrim. Iya, nah itu di-cut. Dokter Bobby paham, di-reply sama temanku dibuatin konten. Itu Anda tadi kena 2 kali loh. Tadi genetik sama yang Vespa Didista. Jangan, biar dia Waduh. rasain. Waduh. Oh jangan, Bahaya, ini 2 nih kena. bahaya, Dan itu aja dari saya, sampai jumpa di konten kolaborasi berikutnya. Saya Tirta. Saya Dika. Oke, dokter. Dokter Dika maksudnya. SPKO. Sampai jumpa di konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.